Motif Gus Nur di kasus ujaran kebencian Nahdlatul Ulama. Polri menyampaikan motif tersangka Sugeng Raharja alias Gus Nur diduga menghina Nahdlatul Ulama karena dia peduli terhadap NU. Gus Nur menyebut NU sudah mengalami perubahan. Untuk tersangka Sugeng motif sudah kita dapatkan, yaitu yang bersangkutan menggugah atau membuat konten tersebut, yaitu karena menyampaikan unggahan di YouTube merupakan bukti nyata bahwa yang bersangkutan peduli terhadap NU, kata Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiono di Mabes Polri. Yang bersangkutan merasakan bahwasanya NU sekarang dan NU yang dulu sudah berbeda. Ini motif yang kita dapatkan. Awi menuturkan sampai dengan saat ini sudah ada 4 orang saksi yang diperiksa. Tidak menutup kemungkinan polisi akan memeriksa beberapa saksi lainnya. Ada 4 saksi termasuk pelapor, kemudian 2 saksi ahli. Ini masih berjalan. Tidak menutup kemungkinan saksi yang lain atau orang yang terlibat dalam perbuatan itu, yang mengunggah, yang edit, yang men-shooting, semua termasuk yang mewawancarai, semua akan kita panggil. Kita tunggu saja tentunya. Gus Nur sebelumnya diduga menyebarkan ujaran kebencian dengan menghina NU lewat video channel YouTube-nya. Video itu tayang dalam akun YouTube Menjihad Channel. Dalam video tersebut, Gus Nur tampak sedang berbincang dengan Rafli Harun. Video diunggah pada 16 Oktober 2020. Pada menit 3.45, Gus Nur kemudian menyampaikan pendapatnya soal kondisi NU saat ini. Menurut Gus Nur, NU saat ini tidak seperti NU yang dulu. Sebelum rezim ini, kemana jalan di kawal Banser? Saya adem ayem sama NU, tidak pernah ada masalah. Nah, tapi setelah rezim ini lahir, tiba-tiba 180 derajat itu berubah, ujarnya dalam video itu. Saya ibaratkan NU sekarang itu seperti bus umum, supirnya mabuk, kondekturnya peler, kernetnya ugal-ugalan, dan penumpangnya itu kurang ajar semua, merokok, nyanyi juga, buka-buka aurat juga, dangdutan juga, lanjutnya. Gus Nur lantas menyebut sejumlah nama. Dia menyebut nama pegiat media sosial Permadi Arya atau Abu Janda, Ketua Umum GP Ansor Yakut Khodil Koumas, hingga Ketum PBNU Said Akil Sirot. Jadi saya kok pusing dengerin dipusing namanya NU ini. Ya tadi itu bisa jadi keneknya Abu Janda, bisa jadi kondekturnya Gus Ya, dan sopirnya Kiai Haji Akil Sirot. Penumpangnya liberal, sekuler, isu penumpuk, semuanya. Ungkap Gus Nur. Menurut Argo, Gus Nur dilaporkan ke polisi oleh Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama atau PCNU Cirebon, Aziz Hakim Syairozi. Gus Nur ditangkap pada Sabtu dini hari di kediamannya di Malang, Jawa Timur. Penangkapan terhadap Gus Nur ini sempat menuai protes dari pihak Gus Nur. Argo pun mempersilahkan kuasa hukum yang bersangkutan untuk mengajukan pra-peradilan. Kalau penangkapannya dianggap kurang pas atau berlebihan, silahkan ajukan pra-peradilan, kata Argo. Setelah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus ujaran kebencian terhadap Nahdlatul Ulama atau NU, penceramah Sugeng Raharja alias Gus Nur mendapatkan bantuan hukum dari Front Pembela Islam atau FPI. Seperti diketahui, Gus Nur terjerat kasus ujaran kebencian terhadap NU. Gus Nur ditangkap di kediamannya di Jalan Cicak Rawun Raya 15L nomor 6 RT 2 RW 14, Kelurahan Sukarpuro, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang pada Sabtu dini hari. Sekretaris FPI Munarman mengatakan pihak FPI telah menurunkan tim kuasa hukum dari Surabaya, Jawa Timur.
Hingga saat ini, timnya telah mendampingi Gus Dur di Baris Krim Polri. Tim hukum kita yang di Surabaya sudah mendampingi, kata Munarman saat dikonfirmasi pada Selasa hari ini. Lebih lanjut, Munarman mengungkapkan alasan memberikan bantuan hukum kepada Gus Dur. Pasalnya, penangkapan yang dilakukan kepada satu pemuka agama itu sebagai tindakan yang zalim. Zalim itu penangkapannya, ungkas Munarman. Yang pertama, Polri persilakan ajukan pra peradilan. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Div Humas Polri Brigjen Polisi Alwi Setiono mempersilahkan pihak-pihak yang keberatan dengan penahanan Gus Dur agar mengajukan pra peradilan. Menurutnya, sesuai dengan pasal 77 KUHP, pihak yang tidak setuju dengan penangkapan, penahanan, hingga penetapan tersangka bisa mengajukan pra peradilan. Baik tersangka, keluarga maupun kuasanya bisa memperadilankan kepolisian. Selama ini, kepolisian sudah melaksanakan tugas secara profesional, kata Awi di kantor Baris Krim Polri Jakarta pada Senin kemarin. Saat ditanya tentang ketidaksetujuan para simpatisan dan kuasa hukum Gus Dur terhadap penangkapan Gus Dur, menurut Awi, itu merupakan hal yang biasa. Sementara terkait penangguhan penahanan, Awi mengatakan bahwa hal tersebut juga boleh diajukan pihak kuasa hukum. Namun demikian, dikabulkan atau tidaknya, hal itu tergantung pada penyidik. Yang kedua, beralasan nasib santri. Sugi Nur Harjato akrab disapa dengan Gus Dur agar mengajukan penangguhan penahanan terhadap kliennya ke Baris Krim Mabes Polri. Salah satu alasannya, disebutkan anggota tim kuasa hukum Chandra Purna Irawan, Gus Dur memiliki banyak santri yang harus diperhatikan. Gus Dur dijadikan tersangka dan sudah ditahan di rutan Baris Krim Polri Jakarta Selatan selama 20 hari. Ia dituding telah menyebarkan ujaran kebencian terhadap Nahdlatul Ulama atau NU. Ustadz Gus Dur punya santri-santri yang perlu diperhatikan dari sisi pembinaan mengaji Al-Quran, daftar dan operasional pesantren. Karena santri-santri dan operasional pesantren selama ini yang membiayai adalah Ustadz Gus Dur, kata Chandra dalam keterangannya pada Minggu kemarin. Tak hanya para santri yang harus diurus, alasan lainnya tim kuasa hukum mengajukan penangguhan penahanan ialah Gus Dur dinilai telah bersikap kooperatif. Selain itu, Chandra memastikan banyak para alim ulama dan tokoh masyarakat yang siap menjadi penjamin Gus Dur. Yang ketiga, permintaan mediasi ditanggapi Ansor. Chandra Purna Irawan berharap kasus kliennya dapat diselesaikan menggunakan mediasi sebelum masuk ke ranah pidana. Menurut Chandra, seharusnya kasus Gus Dur tidak harus diselesaikan dengan cara pidana, melainkan bisa lewat mediasi, klarifikasi, hingga tabayun. Semestinya pidana itu diakhirkan, disimpan di akhir, kata Chandra. Mendengar harapan dari pihak Gus Dur, Ketua LBH PPGP Ansor Abdul Qadir mengaku kasus Gus Dur adalah pengecualian. Pada acara Apa Kabar Indonesia Malam di TV One pada Minggu kemarin, Abdul menekankan bahwa NU selalu menjunjung tinggi kebebasan berpendapat. Kami Ansor Banser NU ini juga menjunjung tinggi kebebasan berpendapat, kata Abdul. Abdul pun menyetujui jika pidana memang seharusnya dipakai sebagai pilihan terakhir. Kalau kita bisa selesaikan secara musyawarah, secara tabayun, kenapa tidak? Ujarnya. Kendati demikian, Abdul menegaskan bahwa kasus Gus Dur adalah hal yang berbeda, sebab Gus Dur sudah berulang kali melakukan hal yang sama. Tapi untuk Sugi Nur ini kita harus lihat, Sugi Nur ini sudah 3 kali, sudah divonis 2 kali, dan ini adalah pengulangan perbuatan pidana. Bahkan dalam hukum pidana kita, pengulangan pidana itu ada pemberatannya, ucap Abdul. Menurut Abdul, tindakan polisi mengamankan Gus Dur adalah tindakan yang tepat.
Sangat wajar ketika kemarin kepolisian langsung bergerak cepat menangkap dan menahan, katanya. Terakhir, Abdul menjelaskan bagaimana kebebasan berpendapat tetap punya batasan dan harus bertanggung jawab.